Yuhu, hi bro, hi sis, how are you? Welcome back to podcasting Sprintil with me Ira K lagi, Ira Kania yang ada di podcasting Sprintil yang ngomongin ini dan itu dan ini apa aja boleh ya, ngomongin macam-macam deh, random things pokoknya ya. Dan untuk episode 3 hari ini nongolnya di tanggal spesial, tanggal 4 bulan 4 tahun 2024. Jangan tanggal cantik tuh ya. Biasanya tanggal-tanggal cantik dipakai buat kawinan-kawinan tuh ya. Tapi berhubung masih bulan Ramadan ya, kayaknya belum ada yang kabarnya pakai tanggal cantik itu buat kawinan kayaknya ya. Anyway, gimana puasanya? Masih pada lancar kan? Masih pada puasa dong harusnya ya kan? Ya kalau udah umurnya nambah sih, udah banyak umurnya pasti nggak bakal bolong-bolong kali ya. Nggak kayak anak SD zaman dulu gitu ya, suka namanya ngaku puasa pas udah di sekolah buka gitu ya, enggak kali ya gitu ya. Ngemeng-ngemeng soal bulan Ramadan ya. Saya mau cerita ada apa aja sih kejadian atau yang seru-seru di bulan Maret kemarin gitu ya. Ada apa di bulan Maret? Catatan Bubu di bulan Maret itu adalah karena bulan Maret baru mulai puasa gitu ya, jadi ternyata yang rame-rame di sosial media adalah soal war takjil ya. Itulah bukan berantem ya, apa ya, seru-seruan rebutan makanan bukaan atau takjil ya. Jadi ya gitu deh, di sosial media rame banget soal war takjil itu, terutama di sosial media yang inisialnya T itu ya. Jadi rame banget deh gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa juga sih, maksudnya asal positif ya. Oke, lanjut lagi. Thanks Sprintil Podcast. Catatan Bubu di bulan Maret ya. Ngomongin war takjil tadi ya. Ya saya sih melihat ini fenomena yang seru-seru aja ya kayaknya ya. Positif-positif aja sih, karena ya gimana ya, orang jualan mah senang-senang aja tuh kalau yang banyak yang beli ya. Mau yang belinya non muslim atau muslim ya, yang jualan juga nggak semuanya muslim dah kalau di tempat saya mah yang jualan takjilnya itu. Jadi seru-seruan aja, yang penting kan jualannya laku. Kalau yang jualan mah ya nggak pakai nanya agama apa gitu. Terus yang penting itu jadi bukti apa ya, kekerabatan, keakraban, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia gitu kan. Secara kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku, banyak agama. Jadi ya seru-seruan di bulan Ramadan kali ini menunjukkan keberagaman Indonesia, dan ya lucu-lucuan aja sih, seru gitu. Dan kalau emang lo nggak dapet gitu ya, karena lo ketelatan sama yang non muslim ya, lu bangunnya berangkatnya lebih duluan atuh gitu kan. Daripada nggak kebagian gitu kan, jadi ya siapa cepat dia dapat dong ya kan, bener nggak sih? Terus ada seru-seruan juga soal baju koko ya, baju koko, pada beli baju koko, kaftan gitu. Nggak apa-apa juga sih kalau menurut saya, malah juga bagus ya. Jadi perekonomiannya berkembang di Indonesia ya kan, apalagi kalau baju-bajunya itu produksi dalam negeri ya, buatan sendiri, buatan Indonesia gitu ya, dari produk-produk UMKM gitu kan. Bagus dong dibeli gitu kan, malah jadi apa, saling menolong orang jualan gitu kan. Ya enggak. Nah, terus tapi war takjil itu di awal-awal puasa aja sih ya, sampai pertengahan puasa kayaknya masih seru-seruan ya. Karena kalau udah 10 hari sebelum lebaran tuh udah mulai sepi gitu ya. Karena kan udah ada yang mulai mudik, terus ada juga yang lebih konsentrasi buat ibadah gitu ya. Mungkin mau di masjid gitu kan. Jadi tapi sih kalau di tempat saya sih masih rame sih, maksudnya yang jualan takjil itu kan ada satu tempat sendiri yang memang udah tahunan di situ, pasti datangnya ke situ kalau cari bukaan gitu. Dan masih rame aja sih sampai saat ini, menjelang berapa hari lagi sebelum Lebaran gitu. Ngomong-ngomong Lebaran juga udah pasti ya. Ngomongin Lebaran udah pasti deh pada sibuk bikin kue. Ada yang bikin kue, ada yang beli ya. Sama aja sih, mau beli mau bikin, tapi apa ya? Hmm, ya kue-kue khas, kue-kue kering khas Lebaran itu udah pasti lah ya, kastengel, nastar, yang semuanya sih sebenarnya warisan-warisan dari zaman Belanda punya tuh ya, karena itu
Sebenarnya tuh kue kering itu disajikan untuk kaum bangsawan loh. Jadi ya dikenalnya mulai di Eropa, di Spanyol waktu itu ya. Karena kue kering itu sebenarnya juga bikinnya nggak sengaja ya. Ada koki yang bikin kue terus nggak sengaja karena kan proses manggang kue pada saat itu agak susah gitu kan untuk ngatur suhu oven yang belum kayak oven zaman sekarang gitu. Jadi kuenya itu eh, jadinya nggak sengaja kering gitu tapi malah jadi enak dan itu malah akhirnya jadi dikenal sampai sekarang gitu kan. Terus juga emang kue kering ini lebih banyak dikenal di Eropa, di Spanyol gitu ya. Yang kebetulan di Spanyol itu banyak pada abad ke-14 itu kan sebelum abad 14 masih banyak penguasa muslim gitu kan. Dan sesudah pada abad ke-14 baru kue kering itu bisa dinikmati semua kalangan di Eropa dari anggota kerajaan sampai rakyat jelata ya. Awal-awalnya sih cuma bangsawan doang yang boleh makan kue kering gitu ya. Kalau di Indonesia kan dari zaman Belanda ya, makanya namanya tuh kayak nastar gitu ya. Dari ananas yang artinya nanas dan tart itu kue gitu. Terus juga apa ya? Sorry. Terus ada apa? Aduh kering saya baru buka puasa. Minum kopi dulu. Terus apa namanya? Ya itu ada lagi kue apa aja sih favorit ya teman-teman semuanya ya. Pasti kue kastengel, kue nastar itu yang udah paling khas deh. Padahal kalau di Indonesia sih zaman dulunya sebelum kita kenal kue kering itu sebenarnya zaman dulu sih kalau di Indonesia kita makannya makan-makan kue kayak opak, terus kayak apa sih ranginang gitu. Itu sebenarnya yang khas Indonesia tuh kayak kue apem gitu. Jadi kue-kue tradisional Indonesia sebenarnya dulu sebelum akhirnya ketularan sama orang Belanda makan kastengel, putri salju, nastar dan sebagainya itu gitu ya. Terus ya ngomongin lebaran ya. Ngomongin lebaran juga udah pasti deh ada hubungannya sama baju lebaran. Baju lebaran gimana? Masih kalau khusus ya ibu-ibu kan nggak tahu nggak ya? Tergantung orangnya sih kayaknya masih ada yang seneng pakai baju lebaran atau mau lebaran tuh beli baju baru gitu seragaman. Tapi kan biasanya khusus untuk pemotretan gitu ya. Karena memang sekeluarga gitu misalnya kompak pakai dress code warna ini, warna itu. Jadi biar kompak gitu ya. Nggak apa-apa juga sih, nggak ada yang salah dengan pakai baju kompak-kompak dress code gitu ya. Kalau seumuran tapi beda ya kalau anak masih kecil tuh masih senang gitu dapat baju lebaran gitu ya. Kalau udah gede mah biasa aja lah ya. Pakai baju yang udah lama juga nggak apa-apa asal biasanya sih kalau saya mah janjian sama anak-anak gitu ya. Misalnya tahun ini bajunya warnanya hijau gitu misalnya tahun kemarin biru gitu, tahun kemarin putih gitu ya. Udah tinggal janjian warna aja sih, nggak usah seragaman-seragaman banget gitu ya. Santai soalnya acara keluarga di keluarga saya sih. Bagaimana di keluarga teman-teman? Bro and sis lebarannya wajib pakai baju samaan apa enggak? Yang penting jangan kayak meme yang ada di internet itu ya. Nggak taunya samaannya sama hordeng di rumah mertua ya. Hihi, malu dong. Terus apalagi ya? Oh ya, ngomongin soal baju ya, baju. Jadi kan beberapa waktu awal-awal Maret gitu kan masih ada kegiatan di Amerika ya Oscar. Oscar kan biasanya saya senang tuh ngeliatin Oscar ya. Maksudnya kayak di red apa namanya? Red carpetnya gitu ada apa yang pakai baju apa pakai baju apa biasanya seneng liatin baju-bajunya gitu tapi kesini-sini sih kayaknya gini saya terkejut gitu ya kaget-kaget ngelihat baju-baju yang digunakan sama artis-artis Hollywood gitu ya bintang-bintang film di sana tuh bajunya wow 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 gitu eh takajui lah pokoknya terkaget-kaget karena sekarang ternyata lagi tren ya bajunya tuh kayak baju setengah telanjang gitu Bu jadi bener-bener bajunya tuh seksi banget yang cewek-cewek tuh yang kelihatan teti kadi, yang kelihatan bokongnya, yang terlihat pokoknya seksi lah gitu. Sampai setengah-setengah tenji gitu ya, sampai kayak apa ya, termasuk udah satu tuh yang Vanessa Hudgens tuh yang dia
datang dengan baju menerawang, terus bajunya cuma kayak BH sama celana dalam doang gitu, memperlihatkan perutnya yang buncit lagi hamil. Bagus sih gitu, apa ya, seneng liatnya ibu-ibu hamil percaya diri, tapi kayak terlalu terlalu, kalau buat acara award gitu kayak kurang elegan gitu ya, ya nggak sih? Rihanna juga sebenarnya tahun sebelumnya pernah juga ya, Rihanna, Riri, ya benar-benar. Dia juga sempat pakai baju kayak gitu, kelihatan perutnya buncit, tapi, bawahannya masih pakai rok, eee, kayak bahan kulit gitu. Jadi bagian dadanya ditutup, keseluruhannya, tapi perutnya buncitnya masih kelihatan tembus pandang gitu. Tapi masih agak, ya oke lah gitu. Tapi kalau yang Vanessa Hudgens itu kayak pakai BH sama celana dalam doang, terus ditutup pakai, kelambu gitu ya. Dan masih banyak lagi artis-artis Hollywood yang bajunya tuh ajaib-ajaib gitu ya, setengah-setengah telanji. Ada siapa ya? Zendaya tuh di acara launching film baru ya, kalau nggak salah ya. Kelihatan bokongnya, seksi lah pokoknya. Terus ada apa ya? Kayak saya makanya bingung deh kenapa sih artis-artis Hollywood tuh sekarang bajunya kayak setengah-setengah telanji gitu ya. Kristen Stewart gitu bajunya kayak pakai atasannya rapi tapi bawahannya kayak pakai underwear doang gitu. Kalau yang cowok-cowok sih masih normal-normal aja sih bajunya masih pakai jas, masih pakai dasi gitu ya, masih ya rapih lah gitu. Cuma yang ajaib yang cewek-cewek gitu bajunya agak seksoy-seksoy gitu ya, nggak kurang elegan gitu. Tapi emang nggak semuanya sih, ada yang masuk dalam kategori best dress yang masih berupa gaun-gaun cantik gitu. Tapi yang nyeleneh-nyeleneh itu juga ternyata banyak gitu ya. Moga-moga nggak terlalu masuk ke Indonesia ya baju-baju kayak gitu. Ajaib nggak sih lo tiba-tiba lo datang lebaran pakai baju yang tembus pandang gitu. Kalau nggak lo diomelin sama nenek lo gitu ya nggak. Soalnya zaman gue masih remaja aja dulu nih masih ada nenek gue belum meninggal gitu. Adik gue tuh rambutnya dicat pink gitu ya. Pada saat itu tuh tahun 90-an ya. Adik gue tahun iya masih tahun 90-an bener. Jadi dia masih SMP gitu rambutnya tuh pas lagi liburan dicat pink. Wah, pas lebaran ketemu nenek gue sampai gini, nyokap gue dia diomelin gitu. Ini anaknya kenapa sih rambutnya disuruh cat-cat warna itu sampai kayak burung warnanya pink katanya gitu. Padahal sih sekarang kalau nenek gue masih ada, wah nambah terkejut ya karena makin banyak yang dicatnya nggak cuma warna itu berwarni lah banyak gitu ya. Itu aja zaman dulu masih jarang yang ngecat-cat rambut gitu ya. Nenek gue ya gitu deh namanya juga nenek-nenek ya beda zaman. Terus kan ngomongin lebaran lagi ya. Udah 10 hari udah tinggal beberapa hari lagi lebaran nih. Udah pasti pada sibuk-sibuk ya, ada yang mudik, ada yang jalan-jalan, ada yang gak kemana-mana, mungkin kalau gak kemana-mana ya di rumah aja paling salam-salaman habis sholat id terus makan ketupat ya kan, makan makanan khas Indonesia, ketupat, opor, apa sih hati ya, sambal goreng hati gitu kan, makan hati. Libur lebaran terus pada ngapain gitu ya. Ya banyak sih tempat-tempat baru ya di Jakarta yang bisa dikunjungin, tapi biasanya kalau pada saat lebaran kayak gitu ya tempat wisata juga ramai banget gitu kan ya. Saya yang pernah kerja di industri di tempat hiburan gitu, di tempat rekreasi. Nah, itu saya sempat ngalamin tuh zaman saya muda dulu kan kerja di tempat rekreasi ya. Jadi ya nggak ada tuh yang namanya libur lebaran tuh ya. Bisa sih cuti atau tapi kalau masuk, uangnya lebih besar karena ikut hitungannya lembur. Jadi biasanya yang masih muda-muda sih masih pada seneng masuk gitu ya. Itu, tapi ya itu banyak yang datang pengunjungnya gitu ya. Eee kalau misalnya di tempat ya di mall sekarang pasti banyak juga sih fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati buat liburan ya. Banyak tempat-tempat baru banget ya di Jakarta, saya juga belum sempat datang ke semua-semua tempat itu. Kalau yang nggak kemana-mana mungkin bisa asik nonton drakor aja ya, banyak drakor baru juga tuh ternyata. Yang udah sempat saya tonton ada sebelum puasa kemarin, Dokter Slump seru juga, tentang 2 anak manusia yang 2 orang dokter yang sedang terpuruk ya karena kasus dan saling support satu sama lain, terus akhirnya ya biasalah jadi, saling suka gitu ya.
terus jadian apa enggak ya nonton aja ya. Tapi seru sih itu karena ada apa ya, ada intrik-intrik ada eh, sesuatu yang seru lah pokoknya tentang perjuangan anak muda yang sedang mengalami masalah tapi bisa bangkit lagi gitu kan. They support each other gitu ya si dokter-dokter ini. Terus ada My Demon ya, My Demon juga saya udah nonton. eh Sebenarnya sih di awal-awal sih seru ya, cuma lama-lama kayak kebaca aja gitu ceritanya ya. Terus kayak, cuma karena yang mainnya ganteng dan cantik aja jadi masih, asik ditonton ya. Tapi kalau cerita sih kayaknya, kebacalah gitu. Cuma yang mainnya aja Song Kang ya, ganteng. Dan ternyata Song Kang itu Song Kang ya namanya, benar gak sih? Dia itu baru, masuk Wamil ya, gitu. Jadi masih muda banget ya, jangan-jangan seumur anak gue tuh dia. Terus ada apa lagi ya? Drama. Oh, ada yang seru nih, tapi dia bisa ditonton di Prime Video. Judulnya Marry My Husband ya. Wah, ini seru banget nih. Marry My Husband ini juga malah konon ratingnya tinggi banget dan sampai apa ya? Pokoknya seru deh sampai-sampai salah satu tokohnya di situ yang tokoh antagonisnya itu sampai dibenci sama orang-orang di sana ya. Dan dia pun pada saat acara apa penutupan Marry My Husband gitu apa sih seremoni pesta terakhirnya gitu ya. Pemain-pemainnya itu dia sampai minta maaf gitu ya. Sorry pas lagi launching ya malahan. Launching dia minta maaf gitu sampai sujud gitu di depan wartawan karena dia ngerasa tokoh yang dia peranin itu jahat banget gitu. Padahal yang main ini si Lee Kung ini kan yang main Welcome to Waikiki ya. Biasanya dia perannya tuh konyol, ngelawak-lawak gitu. Tapi di Marry My Husband tuh dia jahat banget ya sampai-sampai dia cerita di salah satu talk show gitu. Dia tuh sampai diomelin sama tetangganya, saking tetangganya sebel ngeliat drakor Marry My Husband itu, terus dia sebel banget ngelihat si Lee Yi Kyung ini jahat banget sampai diomelin sama tetangganya gitu ya. Tapi ini seru banget padahal ceritanya sih sebenarnya agak di luar nurul ya karena ceritanya tentang orang yang udah meninggal terus hidup lagi dan dapat kesempatan second chance untuk memperbaiki hidupnya gitu, mencari jalan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi ya banyak tegangan di situ, terus banyak kayak, eee, "Hah hah hah?" Gitu, terkaget-kaget lah nontonnya, tapi seru deh. Jadi, boleh tuh jadi referensi ya, drakor yang Dr. Slump, My Demon, Marry My Husband, terus ada yang lagi hits juga sekarang Queen of Tears. Saya belum sempat nonton, tapi konon katanya saya udah sempat ngintip-ngintip sedikit dan karena yang mainnya ini kondang ya, Queen of Tears itu ada Kim So Hyun sama Kim Ji Won ya. Yang orang-orang di apa netizen pada nge-ship gitu ya biar mereka jadian kayak Yoon Bin dan Son Ye Jin gitu ya. Karena emang yang bikin ceritanya juga yang bikin cerita Crash Landing on You kan. Queen of Tears ini penulisnya tuh sama yang bikin Crash Landing on You. Jadi orang-orang pada iya jadian beneran kayak gitu. Saya sih belum nonton full ya. Tapi kayaknya seru ya. Nanti aja deh habis puasa ya nggak. Ya udah deh, ceritanya segitu aja bulan Maret kayaknya dari saya cerita Bubu di Things Pointer Podcast. Ketemu lagi ya di bulan depan ya, karena podcastnya sekarang sebulan sekali dan ini episode di tanggal 4 bulan 4 tahun 2004 adalah episode ketiga untuk bulan Maret yang nongol di bulan April. Gak apa-apa lah, better late than never ya kan. Ketemu lagi nanti di bulan depan ya. Saya mau cerita apa lagi. Sekarang saya mau capcus dulu. See you again. Bye-bye. Selamat bersiap-siap mudik untuk teman-teman yang sudah siap-siap mau pulang kampung. Hati-hati di jalan ya. Jangan sampai kenapa-napa. Pokoknya aman-aman lancar semuanya. Oke, bye. Irake pamit dulu.